Ya, kita bahas soal nomor 11. Jika fx sama dengan 5x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 7x kuadrat tambah x dikurang 2 dibagi oleh x kuadrat min 2x tambah 3, maka sisanya adalah. Ya, kita akan menggunakan Horner-Kino. Jadi x kuadrat min 2x ditambah 3, ini kita nolkan. X kuadrat sama dengan 2x dikurang 3. Jadi ini pindah ke kanan jadi min 3, pindah ke kanan jadi plus. Nah, selanjutnya kita akan terapkan Horner-Kino. Ya. Kita lihat koefisiennya 5, koefisiennya. Terus koefisiennya 0 ya. Oh, 3 ya, sorry. Min 3. Terus koefisiennya min 7. Selanjutnya 1. Ya, selanjutnya min 2. Oke. Terus ini kita taruh di sini 2. Ya, 2-nya taruh di sini ya. Terus min 3-nya kita taruh di sini. Iya, oke. Nah, lalu kita jumlahkan 5 ke bawahin ya. 5 ya. 5 kali 2, 10 taruh di sini. 5 kali min 3 hasilnya min 15. Taruhnya di sini ya. Ya, ini nggak perlu diisi. Tambahkan 7 ya. 7 kali 2 dapat 14. 7 kali min 3 min 21. Tambahkan ya. Ini tambah ini 22. 22 dengan ini min 8 ya. Min 8 kali 2 min 16. Min 8 kali min 3 24. Nah, ini tidak perlu diisi. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini jadinya min 36. Ya, sedangkan ini dijumlahkan jadi 22. Nah, maka ini disebut sisa ya. Sisanya sama dengan min 36x ditambah dengan 22. Ya, jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, yang B jawabannya. Oke, 11 kita cukupkan. Kita lanjut nomor 12. Suku banyak fx dibagi dengan x ditambah 2 mempunyai sisa 14. Nah, saya tulis di sini. Jadi fx dibagi dengan x ditambah 2 sisa sama dengan 14. Nah, ini artinya apa? Artinya f dari min 2 sama dengan 14. Nah, min 2 dapatnya dari mana? Dari sini ya. Dibagi dengan x min 4, sisanya min 4. Nah, ini artinya fx kalau dibagi dengan x min 4, ya sisa sama dengan min 4. Nah, ini artinya f4 sama dengan min 4. Gitu ya. 4 dapatnya dari mana? Dari sini ya. Nah, terus ini kita faktorkan ya. Jadi x kuadrat min 2x dikurang 8, kita faktor menjadi x min 4, x ditambah 2. Ya. Nah, jadi kalau fx dibagi dengan x min 4, x ditambah 2, maka sisanya kita misalkan dengan ax ditambah dengan b. Ya, pembaginya berderajat 2, sisanya maksimum berderajat 1. Nah, di sini x-nya sama dengan 4, di sini x-nya sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita cari f4. Ya, 4-nya dari sini. Ganti x-nya dengan 4, maka jadinya 4a ditambah b. Ya, f4 sudah kita dapat yaitu min 4. Selanjutnya ganti x-nya dengan min 2, maka f min 2 sama dengan ganti x dengan min 2, min 2a tambah b. F dari min 2 sama dengan 14. Nah, kita kurangin sekarang.
kurangi jadi 6A. Kurangi jadi min 18. Sehingga A-nya sama dengan min 3. Lalu masukkan ke sini ya. A-nya masukkan ke situ. Maka jadinya 6 ditambah B sama dengan 14. Nah jadi B-nya sama dengan 8. Nah dengan demikian sisanya sama dengan AX ditambah dengan B sama dengan min 3X ditambah dengan 8. A-nya min 3, B-nya 8. Itu ya, min 3X tambah 8 adanya di pilihan yang B. Ya, oke kita lanjut soal berikutnya. Nomor 13. Nah, suku banyak fx, px ya. Jadi kalau px dibagi dengan x ditambah 1, sisa sama dengan 1 ya. Sisa sama dengan 1. Nah, apa artinya? Artinya adalah P dari min 1 sama dengan 1. Min 1 dapatnya dari mana? Dari sini ya. X sama dengan min 1. Ya, jika dibagi X min 2 ya. Oh, sorry ini 3 ya. Sorry, ini sisanya 3 ya. Sisa 3 jika dibagi dengan X tambah 1. Ya, ini berarti 3 ya. Selanjutnya PX dibagi dengan X min 1. Sisanya sama dengan 1. Gitu ya. Nih, sisanya 1 jika dibagi X min 1. Nah, maka dari sini dapatlah P dari 1 sama dengan 1. Nah, 1 ini dapatnya dari mana? Dari X sama dengan 1. Dari sini ya. Nah, sekarang pembaginya yaitu X kuadrat min 1. PX dibagi dengan X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 kita faktor menjadi X ditambah 1, X minus 1. Nah, berarti kalau PX dibagi dengan X tambah 1, X min 1. Nah, ini kita misalkan sisanya sama dengan AX ditambah B. Nah, ini pembuat nolnya adalah min 1, pembuat nolnya adalah 1. Nah, ini sekarang kita eksekusi F min 1. Ya, ganti dari min 1 sini ya. Ganti X-nya dengan min 1, maka jadinya min A ditambah B. F dari min 1, sorry ini P ya maksudnya ya. P dari min 1 sama dengan 3. Selanjutnya P1. Nah, 1 dapatnya dari mana? Dari sini. Ya, ganti X-nya dengan 1, maka dapat A. Ya, A kali 1, A gitu ya. Ya, P1 sama dengan 1. Nah, ini kita kurangi, dapat min 2A sama dengan 2. Jadi A-nya sama dengan min 1. Ya, A-nya min 1, selanjutnya dimasukkan ke salah satu persamaan. Nah, misalnya kita masukkan ke sini aja. Maka min 1 ditambah B sama dengan 1, jadi B-nya sama dengan 2. Nah, jadi dengan demikian sisanya sama dengan AX tambah B sama dengan min X, ya A-nya min 1, tambah B. Nah, B-nya 2 ya. Sorry, B-nya 2. Langsung B-nya kita ganti dengan 2. Nah, gitu ya. Min X ditambah 2. Apakah ada jawabannya? Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi ini jawabannya F ya. Jawabannya seharusnya min X ditambah 2 gitu ya. Ya, oke. Soal selanjutnya nomor 14. Soal nomor 14. Ya, fx-nya diketahui, gx-nya diketahui, ditanya fx tambah gx. Ya, fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 6x ditambah 8. Sedangkan gx-nya sama dengan 7x kuadrat min 9x dikurang 11. Nah, lalu kita jumlahkan, maka fx ditambah dengan gx. Ya, tambahkan suku yang sejenis.
Ini tidak ada yang sejenis ya. Berarti kita tulis 2x pangkat 3. Yang ini x kuadrat ini sejenis dengan ini. Kita tambahkan ini. Jadi plus 11x kuadrat. Nah ini kita tambahkan min 3x. Nah ini kita tambahkan jadi min 3. Gitu. Ya, yang manakah jawabannya? Iya, oke ya, yang A. Oke. Nah ini jawabannya yang ini. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Ya. Nah, mirip seperti soal yang tadi. Sekarang ditanya fx kurang gx. Fx-nya sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x kuadrat min 3x ditambah 5. Gx-nya 4x pangkat 4 min 8x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10. Kurangi maka dapatlah fx dikurang dengan gx. Ya, kurangi suku yang sejenis ya. Ini sejenis ya. Berarti x pangkat 4. Ini sejenis. Oh, enggak. Ini x pangkat 3, enggak ada x pangkat 3 ya. Berarti min ya, min 8. Jadi plus 8x pangkat 3 gitu ya. Selanjutnya x pangkat 2 di sini enggak ada x pangkat 2. Berarti 7x kuadrat kurang 0. Ya, 7x kuadrat. Nah, ini sejenis. Min 3x dikurang 2x. Sejenis dia. Berarti min 5x. 5 kurang 10 min 5. Ya, jadi begitu. Yang mana jawabannya? Cek yang. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 16. Ya, hasil dari perkalian dua suku. Banyak ini ya. Tinggal kaliin aja ya. Ini kali ini dapatlah 2x pangkat 5. Ini kali ini dapatlah min 2x pangkat 3. Ini kali ini dapat 4x pangkat 2. Gitu ya. Nah, sorry ada yang salah. Ya, oke. Nah, berikutnya ini kali ini plus 6x pangkat 3. Ini kali ini minus 6x. Ini kali ini dapat plus 12 ya. Jadinya 2x pangkat 5 ya. Terus yang ini dengan yang ini jadi plus 4x pangkat 3. Selanjutnya yang ini tambahkan dengan yang ini sejenis sukunya. Oh, enggak. Pangkat 2-nya enggak ada yang sejenis ya. Berarti plus 4x kuadrat. Ya, ini 4x kuadrat ya. Terus yang mana lagi? Ini sendiri dia. Min 6x lalu ditambah dengan 12. Ya. Manakah jawabannya? Ya, yang B. Selanjutnya, kita cek soal nomor 17. Trigonometri. Sin alfa sama dengan setengah alfa berada di kuadran kedua. Nah, kita boleh bikin segitiga bantu ya. Ya, oke. Segitiga bantunya begini ya. Nah, ini alfanya ya. Alfa di kuadran kedua. Ya. Sin alfa, sin demi depan bagi miring. Nah, berarti ini 2, sorry. 1 itu ya. 1 ini 2 gitu ya. Nah, terus ini kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Ya, ini X ya. X sama dengan negatif akar gitu ya. 2 kuadrat min 1 kuadrat ya. Sisi miring dikurang sisi siku. Nah, ini kenapa ada negatifnya? Karena sumbu X negatif gitu ya. Jadi ini sama dengan min akar 5 kurang 1. 4 kurang 1 berarti 3 ya. Nah, berarti di sini min akar 3 gitu ya. Nah, berarti tangan alfa sama dengan ya tangan depan bagi samping ya. 1 dibagi min akar 3. Nah, ini dirasionalkan jadi min sepertiga akar 3. Gitu ya. Min sepertiga akar 3. Maka jawabannya adalah yang D.
Ya, soal selanjutnya kita lihat nomor 18. Ya, oke. Iya. Nah, ini A-nya antara 0 dan 90. Nah, cukup kita bikin segitiga biasa aja. Segitiga lancip. A. Ini sudutnya A ya. A. Tandesa depan bagi samping. 5 akar 11. Nah, ini miringnya bisa kita hitung dengan rumus Pitagoras. 5 kuadrat ditambah akar 11 kuadrat. Akar 25 ditambah 11. Akar 36 sama dengan 6. Nah, berarti miringnya adalah 6. Jadi sin A sama dengan depan bagi miring. Nah, berarti 5/6. Adakah jawabannya 5/6? Ada ya. 5/6 benar ya, oke ya. Iya. Yang B juga benar ya. Iya. Ini kalau disederhanakan jadinya A juga ya. Oh, yang D juga benar ya. Iya. Bisa A, bisa B, bisa D ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi soal nomor 19. 19 sekarang ya. Ya, lanjut lagi soal 19. Soal tentang segitiga. Diketahui segitiga ABC. Ya, kita gambar segitiganya. Hmm. Ya, sudut A 45 derajat, sudut B 75 derajat. Ditanya berapa sudut C-nya? Nah, sudut C-nya adalah 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah 75 derajat. 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi soal nomor 20. Ya. Hasil dari perhitungan sin 90 ya. Sin 90 ditambah dengan sin 30 derajat. Nah, sin 90 nilainya 1, sin 30 nilainya setengah. Nah, ini dijumlahkan jadi 1,5 atau boleh ditulis 3/2. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, baik demikian pembahasan soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Semoga bermanfaat dan adik-adik sukses mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru adik-adik. Ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya sehingga teman-teman mendapatkan manfaat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.